Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya brother, siapa yang gak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat Rasulullah yang paling setia dan paling mencintai Nabi. Ya, jadi Abu Bakar ini seringkali kalau Nabi tertawa, dia juga ikut tertawa bro. Kalau Nabi sedih, dia juga ikut sedih. Bahkan kalau Nabi menangis pun, Abu Bakar juga ikut menangis bro. Jadi saking setia dan kecintaannya kepada Rasulullah, Abu Bakar selalu mengikuti tingkah lakunya Nabi. Nah, jadi ini ada suatu kisah nih, di mana kesetiaan dan kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW tergambarkan dengan sangat sempurna. Nah, pada peristiwa ini diawali pasca meninggalnya orang tercinta Rasulullah SAW di Mekah, yaitu Abu Thalib dan juga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dua orang ini brother sangat berpengaruh dalam dakwahnya Nabi di Mekah. Ya, mengapa? Karena dua orang ini selalu menyokong dan menopang dakwahnya Nabi di Mekah. Ya, tanpa adanya mereka, Nabi pun kelimpungan dalam berdakwah di Mekah. Kelimpungan dalam artian bahwa Nabi mendapat tekanan yang sangat besar oleh kaum kafir Quraisy. Jadi semenjak pasca meninggalnya Abu Thalib dan juga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW selalu mendapat tekanan dan kecaman oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan nih brother, Nabi Muhammad sempat diancam dan selalu diancam untuk dibunuh. Oleh karenanya nih brother, Rasulullah bersama Abu Bakar berencana untuk keluar dari Mekah dan menyelamatkan diri. Kaum kafir Quraisy pun akhirnya mengendus dan mencium nih, Abu Bakar dan Rasulullah akan keluar dari Mekah untuk melarikan diri. Mereka pun mengikuti Rasulullah dan Abu Bakar, mengikuti jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar yang udah keluar dari Mekah tadi akhirnya tiba di sebuah bukit Sur, dan yang gak ada cara lain, Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya menaiki bukit tersebut untuk menyelamatkan dirilah dari kaum kafir Quraisy. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar sudah manjat nih, sudah naik ke atas bukit Sur. Nah, kemudian di atas bukit Sur ada sebuah gua, ya gua Sur namanya, mungkin antum juga udah tahu. Nah, di gua tersebut, nah ini nih, sebelum masuk ke dalam gua itu, Abu Bakar menawarkan diri kepada Rasulullah untuk ia dulu yang masuk. Demi Allah, engkau jangan masuk dulu ya Rasulullah sebelum aku masuk. Itu kata Abu Bakar kepada Rasulullah. Ya brother, jadi Abu Bakar melakukan hal itu sebagai bentuk kecintaan dan kesetiaan beliau kepada baginda Nabi. Ya, rela mengorbankan diri beliau untuk menjamin keselamatan Nabi. Ya, jadi kalau istilahnya zaman sekarang, quality control dululah Abu Bakar nih. Masuk ke dalam gua dulu untuk memastikan keamanannya, baru ketika aman, Rasulullah dipersilahkan masuk ke dalam gua tersebut. Nah, ketika masuk ke dalam gua nih, untuk mengecek keamanan atau untuk memastikan keadaan dalam gua aman, ya, jadi Abu Bakar pun masuk ke dalam gua tersebut dan memastikan bahwa di dalam gua itu aman dan nyaman bagi Rasulullah. Abu Bakar membersihkan dalam gua itu dari sarang-sarang binatang yang pernah singgah di sana atau pernah masuk ke sana. Terus kan di dalam gua itu brother, ada lubang-lubang nih, mungkin dari hewan-hewan ular atau semacamnya. Lubang-lubang itu kemudian ditutup atau disumpal oleh Abu Bakar dengan kain bajunya Abu Bakar nih. Disobeknya kain baju Abu Bakar, terus disumpal lubang-lubang itu semuanya, sampai akhirnya kain baju Abu Bakar ini udah nggak mungkin lagi untuk disobek dan menutupi lubang-lubang binatang tersebut. Akhirnya Abu Bakar menutupi lubang itu dengan kakinya, dengan tumitnya brother. Ya, Abu Bakar pun duduk di dalamnya dan mempersilahkan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam gua. Ya Rasulullah, silakan masuk. Rasulullah pun masuk ke dalam gua itu, dalam gua Sur. Abu Bakar sudah duluan duduk dan menyumpal kakinya kepada lubang yang nggak ditutupi oleh kain. Yang lainnya kan udah ditutupi kain nih. Nah, ada lubang yang belum ditutupi kain dan disumpal oleh kakinya Abu Bakar untuk menjamin keselamatan akan keluarnya binatang buas atau binatang yang beracun dari lubang tersebut. Rasulullah pun masuk ke dalam gua tersebut
Dan Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Masya Allah. Dan akhirnya Rasulullah pun tidur di pangkuan Abu Bakar, brother. Nah, ketika Rasulullah sudah tidur nih di pangkuannya Abu Bakar, tiba-tiba nih, lubang yang ditutupi oleh kakinya Abu Bakar tadi, ada binatang berbisanya, brother. Kaki Abu Bakar langsung disengat oleh binatang tersebut. Ya, ada yang mengatakan bahwa hewan itu adalah ular berbisa. Nah, kaki Abu Bakar nih disengat oleh binatang berbisa tadi. Sedangkan Rasulullah sedang tidur di pangkuannya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak bergerak sama sekali, bro, menahan rasa sakit itu. Masya Allah, saking cintanya kepada Nabi dan saking setianya kepada Nabi, Abu Bakar nggak peduli digigit hewan berbisa sekalipun. Masya Allah, luar biasa. Memang nih Abu Bakar ini sangat setia dan sangat mencintai Rasulullah SAW. Ya ditahan aja lah oleh Abu Bakar nih. Bisa ini rasa sakitnya ditahan oleh Abu Bakar. Yang penting Abu Bakar nggak mau mengganggu istirahatnya Nabi di pangkuan beliau. Nah, selang beberapa lama nih, brother, ternyata kaum kafir Quraisy yang mencari Rasulullah dan Abu Bakar tiba di depan Gua Sur. Nah, ketika kaum kafir Quraisy ini tiba di depan Gua Sur, kaum kafir ini melihat Gua Sur itu ya ditutupi oleh sarang laba-laba lah. Kalau kita membayangkan sekarang, tempat ataupun rumah ataupun apapun itu yang ditutupi oleh sarang laba-laba, ini udah pasti tempat ini udah gak pernah disinggahi orang dalam waktu lama. Nah, begitu juga kaum kafir Quraisy ini, mereka saling berdebat di depan pintu Gua Sur ini. Ini Gua Sur ini ada sarang laba-labanya banyak, bro. Pasti gak ada orang dalamnya. Terus yang lainnya berkata, bentar dulu, bro, kita cek dulu, mungkin Muhammad dan Abu Bakar ada di dalamnya. Terus yang satunya lagi berkata lagi, gak mungkin, bro, ini kalau ada sarang laba-laba begini, ini udah lama gak ditempati orang, udah lama gak ada yang masuk ke dalam ini. Dan mereka pun berdebat dalam waktu yang lumayan lama lah, memastikan apakah ada orang di dalam atau enggak. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi, karena pada intinya kesimpulannya, ketika tempat itu dipenuhi sarang laba-laba, itu nggak ada orang yang singgah di dalamnya. Akhirnya kaum kafir Quraisy pun pergi meninggalkan Gua Sur tersebut. Nah, setelah kondisi aman ini, Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya meninggalkan Gua Sur tersebut dan menuju ke Madinah. Nah, Masya Allah, brother, inilah kisah tentang bagaimana setianya dan cintanya Abu Bakar kepada baginda Nabi. Hingga Abu Bakar rela digigit oleh binatang berbisa dan menahan rasa sakit itu agar tidak mengganggu Rasulullah beristirahat. Masya Allah, semoga kita bisa menerjemahkan kecintaan dan kesetiaan kita kepada Rasulullah SAW, walaupun nggak hidup pada zaman Nabi, tapi kita bisa selalu mengidolakan beliau dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Ya, jika antum memiliki informasi lain, brother, untuk melengkapi kisah tersebut, silakan nih komen di bawah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.